You okay? Great. Oh my, please come in. Bayangkan jika kamu hidup di lingkungan kumuh yang semua orang saling kenal, saling minum, dan saling menutup mata. Anakmu meninggal di tempat kerja. Semua orang bilang itu kecelakaan. Polisi percaya, tetangga mengangguk. Masalahnya cuma satu. Itu bukan kecelakaan. Saat duka belum kering, kebohongan mulai disusun. Cerita dipalsukan, dan satu kota kecil sepakat untuk diam. Di film ini, satu kematian membuka pintu menuju kebusukan moral. Uang, hasrat terpendam, dan rasa bersalah saling bertabrakan. Seorang ibu yang rapuh, seorang suami yang putus asa, dan seorang wartawan yang datang bukan untuk menolong, melainkan memanfaatkan luka. Ini bukan film tentang kehilangan. Ini film tentang bagaimana kebenaran bisa dikubur selama semua orang merasa aman. Dan yang paling mengerikan, tak ada yang benar-benar bersih, karena diam pun adalah bentuk kejahatan. Inilah alur cerita film God's Pocket 2014. Di pinggir kota Philadelphia, ada lingkungan keras bernama God's Pocket. Tempat ini hidup dari rutinitas kasar, rahasia, dan kebiasaan menutup mata. Di sana tinggal Mikey Scarpato, pria pengangguran yang hidup dari kerja serabutan dan akal licik. Ia menikah dengan Ginny, wanita yang menyimpan kelembutan di balik wajah letih. Mereka hidup pas-pasan, terjepit ekonomi, dan menumpuk masalah. Ginny punya anak tiri bernama Leon. Pemuda ini dikenal bermasalah, mulut tajam, sikap liar, dan kecanduan yang membuatnya sulit dikendalikan. Leon bekerja di pabrik, tempat ia sering memancing amarah banyak orang. Meski begitu, tidak ada yang berani menyentuhnya sampai satu hari nasib berubah. Di pabrik, Leon memancing emosi pria tua yang sudah lama menahan hinaan. Satu hantaman datang dari belakang. Tubuh Leon roboh dan tak pernah bangkit. Kepanikan menyebar. Polisi datang. Para pekerja sepakat menyusun cerita. Kematian akibat kecelakaan kerja. Kebohongan itu disepakati bersama demi menyelamatkan banyak kepala. Kabar meninggalnya Leon menghantam rumah Mickey dan Ginny. Ginny runtuh. Meski hanya anak tiri, ikatan batin membuat kepergian itu terasa seperti kehilangan darah daging. Ia menangis tanpa henti, tenggelam dalam duka yang pekat. Mikey, di sisi lain, tercekik masalah baru, biaya pemakaman yang tak sanggup ia bayar. Lingkungan God's Pocket ikut berduka, tapi juga berbisik. Ada yang merasa kematian itu janggal. Di tengah situasi itu muncul Richard Shelburne, wartawan senior yang haus cerita dan kesenangan cepat. Ia mencium aroma skandal. Saat mendatangi rumah Mikey, tatapannya berhenti pada Ginny. Richard mulai sering datang, kata-katanya lembut, nadanya menenangkan. Ia menyelami luka Ginny, menawarkan telinga dan bahu. Dalam pertemuan sunyi ada ketegangan aneh. Dua tubuh dewasa duduk berdekatan, napas saling bersinggungan. Pertempuran diam antara kesepian dan godaan, tekanan batin yang saling mendorong sampai batas terakhir sebelum kewarasan runtuh. Sementara itu, Mikey makin terdesak. Ia meminjam uang ke sana kemari, bertaruh di pacuan kuda, lalu kalah. Bersama sahabatnya, Arthur, ia merencanakan jalan putus asa, menyingkirkan jasad Leon tanpa peti. Tubuh Leon dimasukkan ke truk pengangkut daging curian yang biasa mereka jual. Rencana kacau sejak awal. Di waktu lain, polisi mulai mencium kebohongan. Ada saksi muda yang tahu kebenaran. Ia gagap, terkucilkan, dan ditekan bos pabrik agar diam. Ketakutan membuatnya bungkam. Kebenaran terkubur sementara. Truk yang membawa muatan daging dan jasad Leon melaju tanpa kendali. Kecelakaan terjadi. Muatan tumpah ke jalan. Di antara potongan daging berserakan, tubuh Leon terbuka di hadapan publik. Pemandangan itu jadi mimpi buruk kota. Berita menyebar cepat. Ginny mendengar kabar itu dan murka. Amarahnya meledak saat tahu tubuh Leon tidak berada di peti, melainkan tergeletak di jalan seperti barang buangan. Kepercayaannya pada Mikey hancur. Akhirnya, tubuh Leon dimakamkan dengan layak,
Tidak ada kemenangan, tidak ada keadilan yang utuh, hanya sisa duka, kebohongan, dan lingkungan yang kembali pura-pura normal. Richard menulis berita dengan nada tajam. Lingkungan God's Pocket merasa diserang. Mereka marah karena kematian Leon, seburuk apapun hidupnya, dianggap aib bersama yang tak boleh diekspos. Keributan pecah, Richard dihajar massa. Kekerasan jadi bahasa yang dipilih komunitas itu. Ginny menyaksikan kehancuran di segala arah. Suaminya, wartawan yang hampir menyeretnya ke pelarian emosional, dan lingkungan yang menutup kebenaran dengan tinju. Ia memilih pergi. God's Pocket menutup cerita dengan kesunyian pahit. Kota kecil itu tetap berdiri, menyimpan rahasia, dan menelan siapapun yang tak sanggup keluar dari lingkarannya. God's Pocket mengajarkan satu hal yang pahit. Tidak semua kejahatan terjadi di lorong gelap atau gang sempit. Sebagian justru lahir dari kesepakatan untuk diam. Saat kebenaran terasa terlalu mahal, manusia memilih kebohongan yang paling nyaman. Dan ketika semua orang ikut menutup mata, tak ada lagi yang benar-benar bersalah. Tapi juga tak ada yang benar-benar tidak bersalah. Jika kamu berada di posisi mereka, apa yang akan kamu pilih? Mengungkap kebenaran dan kehilangan segalanya, atau diam dan hidup bersama rasa bersalah seumur hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita gelap penuh konflik manusia seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.